Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya untuk dikhotbahkan di sore hari ini, yaitu mengenai penampakan Yesus. Apakah Yesus menampakkan dirinya secara badaniah atau hanya rohnya saja? Sejauh ini kita sudah membahas tentang apologetika, tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Doktrin tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah doktrin yang sangat penting di dalam iman kekristenan. Karena ini adalah dasar iman kepercayaan kita. Dengan kebangkitan Yesus, ini memberikan kita pengharapan akan kebangkitan kita suatu saat nanti. Karena jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Kebangkitan Yesus ini mencakup kebangkitan tubuh secara jasmani. Ini adalah merupakan doktrin yang sangat krusial yang harus kita percayai. Karena ini berkaitan dengan penampakannya setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ini sangat penting? Karena ada orang-orang di luar sana, kelompok-kelompok yang tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dengan tubuh jasmani. Ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang bahkan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus hanya bangkit rohnya saja. Seperti halnya kita mengetahui saksi Yehova. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus secara fisik. Karena mereka dipengaruhi, karena mereka percaya bahwa hal-hal materi adalah jahat dan roh adalah baik. Jikalau Tuhan Yesus Kristus bangkit secara jasmani, bagaimana mungkin? Karena Dia adalah yang kudus. Namun kita melihat di dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus setelah Ia bangkit. Apakah Ia menampakkan dirinya hanya dalam rupa roh atau dalam tubuh jasmani? Di dalam teks yang barusan kita baca di Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Setidaknya memberikan kita 3 bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar menampakkan diri secara fisik, jasmani. Bukan hanya menampakkan diri dalam rupa roh seperti yang orang-orang seperti yang dipercayai oleh saksi-saksi Yehova. Ada 3 hal yang mau kita pelajari di sore hari ini mengenai bukti bahwa Yesus benar-benar menampakkan diri dalam rupa tubuh jasmani. Yang pertama, yaitu Ia dapat dilihat. Ia dapat dilihat. Dari mana kita lihat? Kita lihat teks kita. Di ayat ke-36 sampai ayat ke-39a. Firman Tuhan berkata, "Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, 'Damai sejahtera bagi kamu.' Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku.'" Di dalam ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, Ia menampakkan dirinya kepada banyak orang. Dan orang-orang bisa menyaksikan
Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Ini merujuk kepada hal-hal yang dibicarakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan dan mati. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Para murid-muridnya sedang membicarakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Seketika itu juga Tuhan Yesus Kristus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menampakkan dirinya kepada satu orang, tidak hanya menampakkan dirinya kepada dua orang, tetapi kepada banyak orang. Alkitab mencatat setidaknya ada beberapa penampakan yang saya kutip untuk kita di sore hari ini. Yang pertama, penampakan kepada Maria Magdalena di dekat kubur Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia pagi-pagi sekali datang melihat kubur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Lalu kepada perempuan-perempuan lain yang ke kubur. Selain kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada perempuan-perempuan lain. Lalu kepada dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Kita juga melihat Tuhan Yesus Kristus selainnya menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini, ia juga menampakkan diri kepada ke-10 murid tanpa Thomas. Dan semua murid melihat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan itu. Lalu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas dan ke-500 orang sekaligus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus setelah ia dibangkitkan, ia benar-benar dalam rupa fisik. Kenapa? Karena ia dapat dilihat, disaksikan oleh begitu banyak orang. Dia bukan hanya sekedar roh. Dia bukan hanya sebagai makhluk yang tidak kelihatan. Tetapi ia benar-benar memiliki fisik seperti sebelum ia dibangkitkan. Mungkin kita bertanya, mengapa kemudian murid-murid di sini terkejut dan bahkan mengira bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah hantu. Mereka mengira bahwa mereka melihat hantu. Satu jawabannya di sini karena tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan itu memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh yang baru yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun mereka berada di ruangan tertutup, tetapi Tuhan Yesus Kristus bisa dengan tiba-tiba datang dan berbicara kepada mereka. Di sini Tuhan Yesus menguatkan mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lalu mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Namun bukan hanya di situ saja. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka di dalam keraguan-raguan mereka. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka tetap berada di dalam
keraguan-raguan. Tetapi Tuhan Yesus kembali berkata, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Mungkin di dalam hati para murid melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus tiba-tiba datang secara manusia. Mungkin mereka sangat terkejut dan heran. Mereka juga mungkin bahkan ragu melihat bahwa mengapa Tuhan Yesus bisa datang tiba-tiba di tengah mereka. Namun Tuhan Yesus Kristus tidak membiarkan mereka di dalam keraguan-raguan mereka. Tuhan Yesus Kristus menguatkan iman mereka. Dan bahkan apa yang Tuhan Yesus katakan, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Lihatlah tangan dan kakiku." Nah, sangat menarik di sini, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri meminta kepada murid-muridnya untuk melihat tangan dan kakinya. Nah, kata melihat di sini, jika kita melihat ke dalam bahasa asli, bukan hanya sekedar melihat sepintas saja. Bukan hanya kita menatap sebentar lalu sudah begitu saja, bukan. Tetapi melihat dengan sangat teliti, mengobservasi dengan penuh pengertian, dengan penuh keyakinan bahwa apa yang mereka lihat adalah benar-benar nyata. Dan Tuhan Yesus Kristus memerintahkan mereka untuk melihat tangan dan kakinya, untuk melihat bekas paku yang tertancap di tangan dan kaki Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk melihat? Ini menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan Yesus Kristus dapat dilihat, dapat disaksikan dengan mata kepala. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menampakkan diri itu bukan hanya sekedar roh yang tidak kelihatan, tetapi benar-benar menampakkan diri dalam fisik yang jasmani. Setelah Tuhan Yesus meminta mereka untuk melihat tangan dan kakinya, apalagi bukti yang kedua yang kita lihat di sini. Selain dia bukan hanya dapat dilihat oleh begitu banyak orang sekaligus, tetapi tubuhnya juga dapat disentuh. Firman Tuhan berkata di ayat ke-39b sampai 40. "Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tubuh Tuhan Yesus Kristus dapat disentuh. Di ayat ke-39, Tuhan Yesus Kristus kembali meminta para murid untuk menyentuh atau meraba serta melihat tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan itu. Nah, menarik kata meraba di sini. Memiliki makna memverifikasi suatu benda dengan cara menyentuh benda tersebut. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus agar murid-muridnya percaya bahwa ia adalah benar-benar Yesus yang menampakkan diri dalam rupa badania. Karena melalui menyentuh tubuh Yesus, mereka bisa percaya bahwa yang mereka lihat itu adalah benar-benar Tuhan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dengan tubuh jasmani. Karena dengan menyentuh, dengan meraba, mereka bisa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus memiliki tubuh. Bukan hanya sekedar roh saja.
Tuhan meminta para murid untuk memegang tubuhnya, untuk menghilangkan keraguan-raguan yang ada di dalam hati mereka. Mungkin dengan penglihatan mereka tidak begitu yakin bahwa itu adalah benar-benar Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan menyentuh, dengan meraba, dengan memegang tubuh Tuhan Yesus Kristus, ini bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah benar-benar Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan hanya melihat roh Tuhan Yesus, tetapi badaniahnya juga, fisiknya juga sungguh nyata. Jika kita melihat di dalam catatan Alkitab, bagaimana salah satu murid Tuhan Yesus Kristus yang bernama Thomas ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dengan tubuh jasmaninya sebelum ia menyentuh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat di kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 28 dikatakan di sini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bahkan Thomas itu sendiri pun, ketika ia mendengarkan kesaksian dari para murid yang lain yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, yang telah melihat Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ketika kabar itu diberitakan kepada dia, dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dengan tubuh jasmaninya. Bahkan dengan tegas dia berkata, sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, sebelum ia menyentuh tubuh Tuhan Yesus dengan jarinya sendiri, ia tidak akan percaya. Namun apa yang terjadi? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Suatu ketika setelah ia mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa sebelum ia melihat, memegang tubuh Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan percaya. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid dan juga kepada Thomas, Tuhan memerintahkan dia supaya untuk melihat bekas paku yang ada di tangannya, dan bahkan mencucukkan jarinya di lambung Tuhan Yesus Kristus. Persis seperti apa yang ia katakan sebelumnya, Tuhan Yesus Kristus minta kepada dia untuk dia lakukan. Dan Thomas, setelah ia mencucukkan, setelah ia meraba Tuhan Yesus, apa responnya? Dia tidak lagi bimbang. Dia tidak lagi ragu bahwa yang ia lihat itu adalah benar-benar Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dengan tubuh jasmaninya.
Thomas yang awalnya bingung, awalnya ragu, tapi setelah ia melihat dan meraba Tuhan Yesus, ia menjadi percaya. Hal ini jelas membuktikan kepada kita dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus setelah ia dibangkitkan, bukan hanya bangkit rohnya saja, tetapi juga tubuh jasmaninya. Karena jikalau ia tidak bangkit dan menampakkan tubuh jasmaninya kepada para murid, adalah suatu hal yang sangat menipu di pihak Tuhan Yesus untuk meminta Thomas untuk melihat dan mencucukkan jarinya, sementara roh tidak bisa disentuh. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri mengatakan kepada mereka bahwa lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Tuhan Yesus Kristus meyakinkan mereka bahwa yang mereka lihat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Karena roh tidak memiliki bentuk fisik. Roh tidak bisa disentuh. Dengan kata lain, Tuhan Yesus Kristus untuk mau membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dengan tubuh jasmaninya. Tubuh kemuliaan. Lalu bukti yang ketiga yang memberitahukan kepada kita bahwa benar-benar Tuhan Yesus Kristus bangkit secara jasmani, menampakkan dirinya secara jasmani. Ia dapat makan. Di ayat ketiga 41 sampai 43 dikatakan di sini kitab Lukas 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tubuh Tuhan Yesus Kristus setelah ia bangkit menampakkan dirinya kepada murid dapat makan makanan. Nah, hal ini sangatlah jelas membuktikan kepada kita jika Tuhan Yesus Kristus hanyalah roh, bagaimana makanan bisa masuk ke dalam tubuhnya? Bagaimana ia bisa mengambil makanan dan memakannya? Itu adalah hal yang sangat mustahil. Karena roh tidak memiliki bentuk. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, ia yang adalah Allah yang bangkit dan menampakkan diri dalam rupa fisik. Ia bisa makan makanan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar menampakkan diri dalam wujud atau dalam rupa jasmani. Ada seorang komentator yang menafsirkan ayat ini atau bahkan memberikan komentarinya tentang ayat 43 dikatakan di sini. Saya kutip dari Charles Spurgeon. Dia berkata, itu adalah bukti positif bahwa dia, yaitu Yesus, masih terdiri dari daging dan tulang. Manusia sungguhan dan bukan hantu. Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa makan. Bahkan Alkitab mengatakan makan ikan goreng. Jikalau roh, bagaimana ia bisa makan? Tidak akan bisa. Lalu ada lagi yang mengatakan Norman Geisler, seorang apologetik Kristen ya, dikatakan adalah sebuah penipuan di pihak Yesus
Jika ia menunjukkan kemampuannya untuk makan makanan fisik sebagai bukti kebangkitan jasmaninya, jika ternyata ia tidak dibangkitkan dalam sebuah tubuh fisik, adalah hal yang sangat adalah hal yang sangat menipu di pihak Tuhan Yesus. Ia meminta makanan kepada para murid, tetapi ia tidak bisa memakannya. Dengan tubuhnya yang bisa makan makanan fisik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar dibangkitkan dan menampakkan diri dalam rupa badannya. Bukan dalam rupa roh saja. Jadi dari firman Tuhan ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar menampakkan diri dalam rupa tubuh jasmani, bukan dalam bentuk roh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berhati-hati, menjaga diri kita, mengingat orang-orang di sana mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang murid-murid Tuhan Yesus lihat hanyalah roh saja. Kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Sore hari ini kita belajar tentang 3 bukti Tuhan Yesus Kristus benar-benar menampakkan diri dalam rupa jasmania. Ia dapat dilihat oleh banyak orang dalam sekaligus. Tubuhnya dapat disentuh oleh para murid. Dan ia juga dapat makan. Kiranya Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur di sore hari ini bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh menolong kami, meneguhkan iman kami untuk semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.